Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Penatua Xuanlao benar-benar menebak perkiraan situasi ini adalah penindasan mutlak jiwa bela diri. Kunci dari masalah terletak pada perbedaan dalam elemen mereka. Yu Hao dan Ling Luochen keduanya adalah elemen es, tetapi Yu Hao memiliki es pamungkas. Dengan demikian, ia memegang keunggulan mutlak atas Ling Luochen. Saat dia meniru tubuh permaisuri es, kekuatan penuh jiwa bela diri pamungkasnya dilepaskan. Meskipun ketiga kaisar dari utara ekstrim semuanya memiliki atribut es yang dingin, permaisuri salju masih yang terkuat dalam hal suhu yang sangat rendah. Permaisuri salju mengendalikan kekuatan salju, sementara permaisuri kalajengking giok es mengendalikan es absolut sebagai permaisuri es. Di benua Doulo saat ini dia benar-benar layak mendapatkan gelar leluhur es. Dalam hal budidaya, Yu Hao kalah dari Ling Luochen, namun masalah Ling Luochen menggunakan kekuatan es, sedangkan Yu Hao kebetulan meniru aura dari permaisuri es atau es absolut itu sendiri. Permaisuri es adalah salah satu cincin cerdasnya, karena itu dia selalu memperhatikannya. Ketika Yu Hao meniru auranya, dia bisa merasakan adanya niat permusuhan yang berasal dari es. Tatapannya yang difokuskan tidak diarahkan ke Ling Luochen, tapi es yang dikendalikannya. Kecuali ada penguasa es yang lebih kuat dari permaisuri es, setiap elemen es akan jatuh di bawah kendalinya, di depan auranya. Ini adalah fakta lain yang menunjukkan betapa lemahnya Yu Hao. Jika Yu Hao memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Ling Luochen, dia akan dapat memiliki kontrol yang cukup atas es pamungkasnya. Selama permaisuri es menginginkannya, dia bisa langsung mengakhiri hidup Ling Luochen dengan esnya sendiri. Jika dia berani menggunakan elemen esnya untuk melawannya. Ini adalah salah satu aspek yang menakutkan dari leluhur es kalajengking giok es, atau bisa disebut sebagai perwujudan mutlak es itu sendiri. Penatua Xuanlao menepuk bahu Yu Hao dengan cara yang agak aneh. Saya berpikir sempit. Saya seharusnya tidak mengganggu pertandinganmu. Dia memegang Yu Hao dan kembali ke tim Ma Xiaotao dengan cepat. Semuanya normal. Ling Luochen, tinggalkan pertempuran untuk sekarang. Semua orang lanjutkan. Penatua Xuanlao melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri kembali ke udara untuk menyaksikan pertempuran. Kedua pihak agak bingung. Para anggota tim persiapan dari halaman luar masih memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Tetapi para murid dari halaman dalam sangat mengenal temperamen Penatua Xuanlao. Bahkan jika dia biasanya tampak sangat tidak menentu, dia selalu orang yang adil. Karena dia membuat Ling Luochen meninggalkan pertandingan, dia secara alami punya alasan untuk melakukannya. Pada saat ini Ma Xiaotao menebak, di antara murid-murid halaman dalam, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa Yu Hao memiliki jiwa bela diri pamungkas, namun dia tidak berpikir itu akan sekuat ini. Ma Xiaotao mendesis lama, lalu memulai serangan lagi. Kali ini kedua belah pihak sudah sangat dekat satu sama lain. Yu Hao mengaktifkan kembali deteksinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia telah mengkonsumsi jumlah kekuatan jiwa saat menggunakan imitasinya sebelumnya. Tetapi Penatua Xuanlao secara tidak sengaja membantunya menembus kemacetan ketika dia menyelidiki keadaan dan aura kekuatan jiwanya. Pada saat ini kekuatan jiwanya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Naga pelangi Gong Yamo akhirnya menunjukkan penggunaannya sekarang. Saat tim lawan memulai serangan mereka, Yao Xuan buru-buru merilis kembali keterampilan yang sebelumnya ia gunakan. Saat ini kedua tim akan bentrok secara langsung. Chen Zifeng bergerak, cahaya merah intens muncul dari tubuhnya. Itu bukan kekuatan jiwa tipe api seperti yang dimiliki Ma Xiaotao, tapi murni berwarna merah darah. Setelah penampilannya, Yu Hao bisa mencium bau segunung mayat dan lautan darah yang berasal dari tubuhnya. Chen Zifeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia menunjuk sambaran petir berwarna merah darah keluar. Yu Hao bisa melihat pedang di tangan Chen Zifeng.
5 cincin jiwa Chen Zifeng mengepung pedang merah darahnya itu melesat ke arah Ma Xiaotao seperti pelangi berwarna merah darah bau anyir menyebar. Ini adalah jiwa bela diri Chen Zifeng, pedang pengejar jiwa. Ma Xiaotao memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar ketika pedang seperti kilat terbang ke arahnya. Nyala api Phoenix emas kemerahan mekar. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, pembaptisan Phoenix. Ini adalah serangan area. Selain itu, cincin jiwanya yang pertama berkedip ketika dia meludahkan rentetan api. Seolah-olah mereka tertekan, pedang pemakan jiwa berhenti sebentar dan berdengung. Tetapi setelah itu, cahaya berdarah yang sangat tajam melintas. Pedang pemakan jiwa meludahkan 3 cahaya pedang. Cincin jiwa pertama dan kedua Chen Zifeng menyala, mendorong rentetan api Phoenix yang mengejarnya. Meskipun pedangnya agak melambat, lintasannya tidak berubah, masih menuju Ma Xiaotao. Saat dia merilis pedang pengejar jiwa Chen Zifeng melambat, dia berdiri di belakang Dai Yuheng berjaga-jaga serangan dari langit. Dai Yuheng melesat mencapai Ma Xiaotao. Ma Xiaotao diserang bersamaan dari 2 arah. Cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul di atas kepala Ma Xiaotao, melesat menargetkan orang di belakang Dai Yuheng, yaitu Chen Zifeng. Cahaya keemasan ini berasal dari Wang Dong yang telah melepaskan keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dia saat ini berdiri di atas Bao Yuhao yang memegang kakinya untuk menjaga aliran Haodong Power mereka. Saat mereka bergerak, pertempuran sepenuhnya meletus. Sebuah sambaran petir tiba-tiba berkedip melintasi tubuh Ma Xiaotao. Dai Yuheng berhenti, lalu dia berjongkok dan meraung. Cakar tajam muncul di atas jari-jarinya yang besar, seperti harimau saat dia dengan hati-hati melindungi tubuhnya sendiri. Segera setelah itu, serangkaian dentuman berturut-turut terdengar. Ketika itu menabrak Dai Yuheng, ia menjadi tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah pun. Sebaliknya, cahaya listrik telah melilitnya dan menjebaknya. Sisi telah bergerak tapi dia memukul terlalu cepat. Jika Yu Hao tidak mengunci Dai Yuheng dengan deteksinya, Sisi tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Saat Dai Yuheng melambat, serangan kombinasi yang dia luncurkan dengan Chen Zifeng secara alami rusak. Ma Xiaotao mendengus dingin, lalu bergegas ke depan seperti sambaran petir. Dia meraih pedang Chen Zifeng dengan tangannya. Cincin hitam bersinar, cahaya merah keemasan terpancar. Keterampilan jiwa keenam Ma Xiaotao tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Gong Yamo juga bersamanya. Di udara, Gong Yamo membentangkan sayapnya dan cincin jiwa kelimanya menyala. Ketika ia melepaskan keterampilan jiwa 10.000 tahun, cahaya hijau dengan akurat melesat keluar dari tubuhnya menuju punggung Ma Xiaotao. Cahaya hijau dan merah milik Ma Xiaotao menyatu bersama dalam sekejap, seolah angin membantu menyalakan api. Langit kemudian diwarnai merah dan bola api berwarna merah keemasan yang besar segera mulai jatuh dari langit dan menghanguskan tim lawan. Terlepas dari apakah itu adalah Dai Yuheng atau Chen Zifeng, tidak ada tim lawan yang mengharapkan Ma Xiaotao meluncurkan serangan habis-habisan di awal pertempuran. Selain itu, kekuatan serangannya yang sudah mengerikan telah 2 kali lipat lebih kuat dengan bantuan Gong Yamong. Jika Ling Luochen masih ada, dia akan bisa mengandalkan elemen esnya untuk melemahkan serangan Ma Xiaotao. Namun, dia sudah tersingkir. Satu-satunya pilihan Dai Yuheng adalah bertahan dengan kekuatan penuh dari serangan Ma Xiaotao. Temperamen keras kepala Ma Xiaotao tidak diragukan lagi, sepenuhnya terwujud dalam serangan ini. Bahkan sejak dia kembali ke tim resmi, Dai Yuheng berada dalam kondisi yang agak tidak nyaman lagi pula. Tidak mudah baginya untuk menerima orang lain mengambil alih posisinya sebagai kepala tim. Baik, karena kamu tidak mau menerimanya, saya akan menggunakan kekuatan untuk membuatmu menerimanya. Ma Xiaotao tidak hanya kuat, pikirannya juga sangat tajam. Dia segera memikirkan strategi untuk menekan lawan-lawannya menggunakan kekerasan. Saat Ling Luochen tersingkir, dia ingin mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga dia segera menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat untuk menyederhanakan situasi di medan perang. Bola api yang jatuh dari langit menyerupai meteor berapi saat mereka jatuh ke tanah. Selain itu, setiap meteor menargetkan 6 orang di tim lawan, dengan sebagian besar secara alami menargetkan Chen Zifeng dan Dai Yuheng. Setelah itu juga menuju ke Yao Housuan, Susan Shi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao.
Ini adalah hujan meteor Phoenix, keterampilan jiwa ke-6 Ma Xiaotao. Ketika meteor berapi-api mendekati target, mereka berubah menjadi bentuk Phoenix dan mengeluarkan teriakan Phoenix, kemudian segera dipercepat menuju target masing-masing. Jiang Nanan dan Xiao Xiao segera dipindahkan dari medan perang oleh Penatua Xuan Lao. Tim Dai Yuheng telah kehilangan 2 anggota lagi. Meskipun Dai Yuheng dan Ma Xiaotao keduanya adalah kaisar jiwa, Dai Yuheng berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap serangan ini. Ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk melindungi rekan satu timnya. Susansi ditinggalkan dalam keadaan yang bahkan lebih menyedihkan. Ketika hujan meteor Phoenix telah menembak ke arah mereka, dia tidak berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia segera pindah untuk membantu Jiang Nanan. Karena itu perisai Xuan Wu Turtle miliknya yang sangat besar dikirim terbang ke arahnya dengan keterampilan jiwa keempatnya. Namun percepatan mendadak dari hujan meteor menyebabkan Penatua Xuan Lao segera membawanya keluar, yang mengakibatkan perisai pertahanannya mendarat di udara kosong. Hampir segera setelah itu dia dipindahkan dari medan perang. Sekarang dia telah kehilangan perisainya. Bahkan seorang master jiwa tipe pertahanan seperti dia tidak akan mampu menahan kekuatan penuh dari hujan meteor Phoenix yang diperkuat. Tidak jelas apakah Penatua Xuan Lao melakukan ini dengan sengaja, tapi seluruh punggung Susansi telah hangus oleh hujan meteor Phoenix karena dia tiba terlambat. Untungnya dia dari elemen air, jadi meskipun dia mengeluarkan beberapa ratapan yang menyedihkan, dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Pada kenyataannya, meskipun Ma Xiaotao sangat kuat, dia biasanya tidak akan bisa mengeluarkan tim lawan di sekitar tingkat kekuatan mereka hanya dengan 1 serangan. Namun, tim lawan kali ini tidak cukup terkoordinasi. Semua orang dari tim persiapan telah didiskualifikasi dalam sekejap mata. Chen Zifeng menarik pedangnya. Chen Zifeng terus bergerak dengan cara ilusi. Dia melintas dengan kecepatan luar biasa cepat untuk menghindari beberapa meteor berapi-api. Tetapi ketika dia melakukannya secara akurat, serangan Ma Xiaotao masih membuatnya terpental kembali. Chen Zifeng telah mengungkapkan tingkat kekuatan yang gagah, tetapi dia menjadi bingung di dalam hati. Kapan Ma Xiaotao mencapai tingkat kontrol ini dengan keterampilan jiwa ke-6-nya? Tingkat kekuatan hujan meteor Phoenix telah meningkat setelah didukung keterampilan Gong Yamong, tetapi ketika diperkuat seperti ini, biasanya sangat sulit untuk mengendalikannya. Namun meteor yang memenuhi langit tampaknya telah punya mata. Setiap meteor melesat ke setiap lawan, tidak ada yang selamat. Bahkan meteor yang sebelumnya dikirim ke Susansi dan Jiang Nanan dan Xiao Xiao segera mengubah arah ke udara saat mereka bertiga dikeluarkan. Mereka kemudian segera mulai mengejar Dai Yuheng, Yao Hosuan dan dia. Tidak banyak perbedaan tingkat budidaya anggota tim resmi. Tingkat kontrol yang dimiliki Ma Xiaotao saat ini atas hujan meteor Phoenix membuat mereka merasa itu aneh. Ini jelas telah melampaui tingkat kontrol yang bisa dimiliki oleh seorang kaisar jiwa. Yao Hosuan mengaktifkan cincin jiwa kelimanya. Kepalanya membengkak. Setelah itu dia membuka mulutnya dan memandang ke arah langit. Mulutnya membengkak ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia menelan seluruh meteor lalu meludahkannya ke arah yang lain. Dia bisa memblokir serangan Ma Xiaotao dengan mengandalkan metode seperti ini. Dai Yuheng mulai merasa agak panik ketika dia melihat bahwa 3 anggota timnya telah dieliminasi. Dia mengeluarkan raungan seperti harimau. Cincin jiwa pertama, ketiga, dan kelima secara bersamaan menyala. Lapisan cahaya putih kemasan kemudian menutupi permukaan tubuhnya. Yu Hao telah melihat keterampilan jiwa ketiga Dai Yuheng, transformasi Fajra Harimau Putih. Namun transformasi yang baru saja dilepaskan jauh lebih kuat dari Dai Huabin. Gambar besar harimau putih kemudian muncul di belakang Dai Yuheng, lalu menerjang ke arah hujan meteor Phoenix dengan gagah berani. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu Ma Xiaotao yang saat ini mempertahankan keterampilan jiwa ke-6-nya. Dia berada dalam posisi yang sangat rentan sekarang. Setelah dia melepaskan keterampilan jiwanya, Dai Yuheng percaya bahwa dia akan dapat mengalahkan lawan-lawannya yang tersisa dengan budidaya peringkat kaisar jiwa selama Ma Xiaotao dikalahkan. Ma Xiaotao tidak memiliki niat untuk mundur dari serangan Dai Yuheng. Dia hanya meraung rendah, "Golden Road!" Setelah itu dia bergegas ke depan untuk menemui Dai Yuheng. Dengan terus mempertahankan hujan meteor Phoenix-nya,
Dia bertabrakan dengan Dayu Heng dalam waktu singkat, namun gaya serangan mereka agak berbeda. Ma Xiaotao mengandalkan serangan berbasis energi yang agak mirip dengan Wang Dong, namun Dayu Heng berbeda. Dia mengandalkan kekuatan fisik murni. Setelah mereka bertemu, gemuruh menggelegar, hujan meteor Phoenix tiba-tiba berhenti dan tubuh Ma Xiaotao dikirim terhuyung ke belakang. Namun Ma Xiaotao tidak menderita kerugian sama sekali. Ketika mereka berdua bertabrakan, dia menggunakan keterampilan jiwa keempatnya. Meskipun dia telah dikirim ke belakang dan sedikit terluka, keterampilan keempatnya berhasil mengganggu keterampilan terkuat Dayu Heng. Dengan keterampilannya, sebuah cincin merah menyala berputar di sekitar tubuh Dayu Heng, menyebar dan membatalkan buff Yao Ho Xuan, yang membuat tubuh Dayu Heng mati rasa, membuatnya tak bisa menggunakan keterampilannya. Ini hanya berlangsung sangat singkat, tetapi Golden Rod yang mempesona mencapai targetnya dengan akurat. Sinar emas yang dipancarkan meliputi Dayu Heng dan Yao Ho Xuan yang di belakangnya. Ketika Golden Rod menghantam mereka, dua patung emas ditinggalkan di medan perang. Ledakan dahsyat kemudian terjadi satu demi satu. BB membangkitkan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon-nya dan menyerbu menuju pedang Chen Zifeng bersama serangan sisi. Teriakan Phoenix terdengar. Ma Xiaotao menyerbu ke arah Dayu Heng sekali lagi. Pada saat yang sama, lusinan cahaya yang mempesona meledak menuju bentuk emas Yao Ho Xuan. Tubuh Dayu Heng kembali normal dalam waktu kurang dari 2 detik, namun hanya berlaku pada penampilan luarnya. Jiwa bela diri harimau putihnya masih dinetralkan untuk sementara waktu. Yao Ho Xuan berada dalam situasi yang sama. Kondisinya bahkan lebih menyedihkan. He Chaito menggunakan semua kekuatan dalam alat jiwanya untuk menyerang Yao Ho Xuan. Hasilnya bisa dibayangkan. Dayu Heng dikirim terbang. Yao Ho Xuan juga diliputi memar begitu dia dipukul oleh alat jiwa He Chaito secara langsung. Dia langsung dipindahkan dari medan perang oleh penatua Xuan Lao saat serangan He Chaito mendarat. Ma Xiaotao tidak pergi mengejar dan menyerang lagi. Dia membentangkan sayapnya dan menatap Chen Zifeng dengan arogan. Akui kekalahan. Awalnya Chen Zifeng sudah dirugikan oleh combo si B. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari timnya. Apa gunanya menolak? Dia hanya bisa mundur tanpa daya dan mengakhiri pertandingan. Pertarungan telah berakhir dan ini adalah kemenangan luar biasa. Tidak ada seorang pun dari tim Ma Xiaotao yang tersingkir, namun seluruh tim Dayu Heng telah dimusnahkan. Meskipun demikian, Dayu Heng tidak terluka. Ma Xiaotao menunjukkan belas kasihan ketika dia mengirimnya terbang. Dia memiliki ekspresi yang suram dan terkejut ketika dia menyadari bahwa mereka telah kalah. Dia kemudian melihat ke arah Yu Hao dan Wang Dong. Keduanya bingung dan heran. Bagaimana mereka kalah? Mereka jelas memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan individu. Bagaimana 4 anggota tim utama kalah begitu menyedihkan? Keempat anggota tim persiapan di pihak Ma Xiaotao telah memainkan peran besar dalam pertempuran ini, sementara 3 cadangan di tim Dayu Heng memiliki dampak yang kecil atau tidak berguna sebelum mereka dikalahkan. Selain itu, Ling Luo Chen bahkan tidak bisa menampilkan kemampuannya. Penatua Xuan Lao turun dari langit bersama para siswa yang telah diselamatkan. Cepat, yang kalah harus menerima hukuman, katanya sambil tersenyum. Kalian akan memiliki kesempatan lain nanti. Aku babi. Dayu Heng berteriak tanpa ragu. Namun wajahnya masih berkedut karena dia tidak menerima kekalahan ini dalam hatinya. Semua melakukan hukuman mereka. Saat Jiang Nanan berkata dengan suara rendah dan lembut, "Aku babi." Susansi mencoba untuk menyanjungnya seperti yang aku harapkan dari wanita yang kusukai. Dia masih terlihat sangat imut bahkan ketika dia menyebut dirinya babi. Jiang Nanan memelototinya, "Pergi." Wang Dong yang berdiri di dekat Yu Hao tertawa, namun dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Wajah Yu Hao juga bergerak-gerak ketika dia mencoba menahan tawanya. Kakak senior Susansi jatuh cinta dengan Jiang Nanan, tapi Jiang Nanan berusaha sebaik-baiknya untuk tidak memperhatikannya. Mereka benar-benar pasangan yang menarik. Penatua Xuan Lao berkata, "Bagus, kalian memiliki waktu istirahat 2 jam. Setelah itu, karena beberapa dari kalian tampaknya masih tidak yakin, kalian akan bertarung lagi." Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung lagi, ke-7 murid dari halaman dalam segera duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. Ketika mereka melihat ini, Yu Hao dan yang lainnya juga duduk untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dari semua orang yang hadir, Yu Hao dan Wang Dong telah mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah terbesar. Selain itu,
Mereka bahkan sudah menggunakan Golden Road mereka. Mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi jika mereka harus bertarung dalam waktu singkat. Yu Hao dan Wang Dong perlahan-lahan menemukan keunikan Golden Road mereka. Golden Road memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, namun batasannya terlihat jelas ketika digunakan terhadap seorang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Itu adalah keterampilan fusi yang kuat yang menggabungkan serangan dan kontrol. Dikombinasikan dengan deteksi Yu Hao, banyak kekurangan bisa diatasi tanpa diragukan lagi. Ini keterampilan mereka yang terkuat. Deteksi Yu Hao adalah salah satu keterampilan support terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang guru jiwa. Selain itu, keduanya juga memiliki keterampilan jiwa 1000 tahun yang kuat. Dan elemen pamungkas Yu Hao juga bisa menekan Ling Luochen. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.